Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Saputra. Saya dari Institut Islam Agama Negeri Curup, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, NIM 21531137. Pada kesempatan atau video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Umi Ana Maryati, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Pada kesempatan atau video kali ini saya akan membahas mengenai konsep penciptaan manusia dalam pandangan Islam, yang kali ini terkait tentang konsep al-insan. Teman-teman, berbicara tentang al-insan, tentu saja kalimat ini diambil dari kata al-uns. 73 kali tersebar di dalam 43 surat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat pengertiannya secara etimologi, al-insan adalah manusia yang secara harmonis, kemudian secara lemah lembut, lalu kemudian tampak dan pelupa. Ini pengertian secara etimologi. Kalau kita lihat dari akar katanya, al-insan ini yaitu an-naus atau naus, mempunyai arti pergerakan ataupun dinamisme. Jadi kalau kita rujuk kepada akar katanya, al-insan ini dapat kita pahami bahwa manusia dapat berkembang memiliki potensi secara positif kemudian negatif. Terkait positif tentu saja spiritual dan mental. Kemudian kalau kita terkait kepada negatif, yaitu pada tindakan ataupun tingkah laku ataupun sifat atau sikap, yang mungkin sikap dan tindakan ini dapat mempengaruhi kenegatifan sehingga menimbulkan kerugian di dalam individu ataupun masyarakat umumnya. Ini pengertian secara konsep penciptaan manusia dalam pandangan konsep al-insan. Baik, lalu kemudian al-insan ini jika kita hubungkan, dia ini mempunyai keistimewaan dalam penciptaan sebagai makhluk atau sebagai manusia selaku khalifah di atas muka bumi. Maka setidaknya ada 4 konsep yang dapat kita pahami dalam konsep al-insan ini dalam pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai makhluk unggulan, yakni wujud atau penciptaan manusia sebaik-baik penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya ciptaan. Quran surat At-Tin ayat 4. Ini konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia adalah makhluk yang memikul amanah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan ilmu kepada manusia, dia dapat mengetahui nama-nama. Kemudian dengan mengetahui nama-nama itu, semua ini secara insani dia mampu membangun tatanan ataupun peradaban di atas muka bumi ini secara insani, sehingga dia ini akan mampu ataupun esensi akhirnya yaitu dia sebagai makhluk atau sebagai insan khalifah atau manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Inilah tujuan daripada akhir ataupun esensi akhir daripada al-insan itu sendiri. Ini konsep yang kedua yang dapat kita pahami. Lalu kita dapat memahami juga dengan konsep yang ketiga, manusia memikul tanggung jawab. Artinya teman-teman, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini juga dia tidak terlepas akan pertanggungjawaban yang akan dia tanggung jawabkan atau akan dia terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat atau nanti di berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya teman-teman, semua tingkah laku yang kita lakukan di atas muka bumi ini, baik yang kita lakukan secara positif yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara individu, masyarakat ataupun halayak umum, maka ini akan dapat kita tuai ataupun dapat kita rasakan, dapat kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berbuat negatif atau hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini juga akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayyahsabul insan
ayyutraka suda. Kata Allah, apakah manusia itu tidak akan menerima pertanggungjawaban? Kata Allah, mengira ataupun ia mengira dibiarkan saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Inilah konsep pemahaman yang ketiga. Lalu yang keempat yang dapat kita pahami yaitu manusia di dalam mengimani ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keadaan dan lingkungannya. Teman-teman, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan ataupun mara bahaya, kesusahan-kesusahan kepada manusia, tentu saja kita ini, kebanyakan dari kita ini akan berbuat sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah angkat daripada kesusahan-kesusahan kita itu, kesusahan-kesusahan manusia itu umumnya, maka manusia ini rentan kepada sombong, takabur, kemudian nauzubillah summa nauzubillah masuk kepada kemusyrikan. Inilah sifat manusia, konsep manusia secara insan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat ke-10 ayat ke-12. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu ketika kami beri mara bahaya, maka dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, kemudian berdiri, lalu kemudian berlari, kata Allah. Namun sebaliknya, ketika Allah kami angkat daripada kesusahan itu, maka dia akan kembali kepada jalannya, yaitu jalan kesesatan. Sehingga kata Allah, mereka seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami akan kesusahan yang telah menimpahnya. Teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tidak termasuk kepada golongan-golongan orang-orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala tidak hiraukan karena sebab daripada kita hanya mementingkan daripada atau hanya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kesusahan-kesusahan, tapi ketika kita sudah mulai senang atau sudah mulai memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan, tetapi kita sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rosi Saputra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.